Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Penghina Wakil Presiden di Tanjung Balai diringkus polisi dari rumahnya. Langgar protokol kesehatan, pemerintah tutup wisata air Hairos Waterpark Deli Serdang. Peringati hari ulang tahun TNI ke-75, Korem 022 Pantai Timur ziarah ke TMP Nagur. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Pihak kepolisian dari Ditpid Cyber Bareskrim Mabes Polri bersama Satreskrim Polres Tanjung Balai akhirnya menjemput pemilik akun yang mengunggah foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan narasi yang tidak pantas di media sosial Facebook. Selain itu, MUI Tanjung Balai juga turut mengambil sikap tegas berupa pemberhentian terhadap anggotanya yang terlibat kasus dugaan penghinaan tersebut. Pemilik akun Oliver Lehman S atau SM akhirnya dijemput pihak kepolisian dari Ditpid Cyber Bareskrim Mabes Polri dibantu Satreskrim Polres Tanjung Balai dari rumahnya di Jalan Lobe Daud, Kelurahan Keramat Kuba, Kecamatan Saitualang Raso, Tanjung Balai, Sumatera Utara. SM dijemput pihak kepolisian didampingi kepala lingkungan setempat. SM rencananya akan dibawa ke Jakarta atas dugaan kasus penghinaan terhadap Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin di media sosial. Belum diketahui motif SM membuat postingan yang tidak pantas tersebut. Polisi tadi mau minta dampingi ke rumah Sleman. Kita dampingi, ya. Sampai ke rumahnya jumpa Maleman memang. Ya orang tuh ceritalah, kami buktikan bahwasanya itu akun Sulaiman. Nah, jadi makanya Leman sudah mengaku dan minta maaf. Terus selang beberapa saat kemudian polisi minta berangkat terbang ke Jakarta untuk polisi selanjutnya lagi gitu. Sementara itu, pelaksana tugas dan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjung Balai menggelar rapat internal terkait anggotanya berinisial SM yang merupakan Ketua MUI Kecamatan Saitualang Raso. Dalam pembahasannya, pengurus MUI Kota Tanjung Balai mengambil sikap dan tindakan tegas terhadap SM yang telah melakukan tindakan tidak terpuji di media sosial. MUI Kota Tanjung Balai akan merekomendasikan pemberhentian atau menonaktifkan SM sebagai Ketua MUI Kecamatan. Pak Sulaiman ini memang benar Ketua MUI Kecamatan Sungai Tong Raso. Jadi dalam hal ini kami sudah rapat pada hari ini tentang menyikapi tentang adanya pelaksanaan daripada yang terjadi tentang Pak Sulaiman selaku Ketua MUI Kecamatan Sungai Tong Raso dengan satu tanggapan nama pencemaran, ya kan, terhadap Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, dalam ini kami pada hari ini menetapkan untuk memberhentikan, artinya mengambil sikap pemberhentian tentang Ketua MUI Kecamatan Sungai Tong Raso, namun kiranya menunggu ataupun berdasarkan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada di MUI. MUI Kota Tanjung Balai menyesalkan atas perbuatan SM yang tidak bijak dalam bermedia sosial. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, warga Kota Baligi, Kabupaten Toba, Sumatera Utara mengeluh. Pasalnya, sejak 30 Oktober lalu, air PDAM Tirta Nadi Toba Samosir tidak mengalir hingga Jumat siang. Hal ini mengakibatkan aktivitas warga terkendala.
Padamnya air ke sejumlah rumah warga diakibatkan kerusakan mesin pompa air milik PDAM Tirtanadi Cabang Toba Samosir di Lumban Silintong, Kecamatan Balige. Rusaknya mesin pompa ini mengakibatkan air tidak mengalir ke beberapa rumah milik warga di seputaran kota Balige. Intinya kesini mau ngapain bang? Saya mau mandi. Orang di rumah nggak ada air ya? Iya, cuma nggak ada air. Udah hampir 3 hari ini lah nggak ada air. Sudah 3 hari. Tadi kata pihak PDAM kenapa? Tadi saya coba konfirmasi, katanya mesinnya rusak. Gitu. Semalam udah sempat diperbaiki, cuman rusak lagi gitu. Jadi barangnya sudah tiba di sini, dan kita tidak tahu kapan selesainya. Gitu. Dan mereka juga belum tahu kapan selesainya. Menurut pengakuan pihak PDAM, pengerjaan kerusakan mesin akan tuntas pada Jumat siang. Masalahnya bang, semalam hari Rabu pagi pompa kita drop, bang. Jadi kita nunggu pompa dari Medan, penggantian pompanya biar bisa lancar ke pelanggan yang nggak dapat air. Kira-kira jam berapa hari ini bisa mengalir lagi bang? Ini hari, tengah hari nanti bisa kami siapkan. Berarti untuk sore? Untuk sore bisa kami layani. Sudah mengalir bang? Iya. Ya? Alex Jetro Siagian melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sebanyak 5 anggota DPRD Sumatera Utara terpapar COVID-19 dan tengah menjalani perawatan di rumah sakit di Kota Medan. Meski demikian, aktivitas di gedung DPRD Sumatera Utara tetap berjalan normal. Penyebaran COVID-19 terus bertambah di kantor pemerintahan. Sebanyak 5 orang anggota DPRD Sumatera Utara dinyatakan terpapar COVID-19. Dan kelima anggota DPRD Sumatera Utara yang terpapar COVID-19 tersebut kini sedang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Kota Medan. Menurut salah seorang anggota DPRD Sumatera Utara, Muhammad Aulia Rizky Aksa, ada 5 orang rekannya sesama anggota DPRD Sumatera Utara yang terpapar COVID-19. Sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan DPRD Sumatera Utara juga diketahui terpapar COVID-19. Namun ia tidak mengetahui berapa totalnya. Meski ada 5 orang anggota DPRD Sumatera Utara yang sudah terpapar COVID-19, namun aktivitas di gedung DPRD Sumatera Utara tetap berjalan normal dengan menerapkan protokol kesehatan. Kalau jumlah pastinya saya nggak tahu bang ya, karena kan data itu ada di gugus tugas. Tapi mungkin orang terdekat saya yang saya tahu itu 5 orang, itu aja dari DPR. Kalau untuk pegawai di sini nggak tahu ya? Kalau untuk pegawai itu saya tidak tahu, karena kan baru di swab, hasilnya kan nggak bisa langsung keluar. Nanti kalau udah keluar, baru tahu kita berapa orang yang jumlahnya pastinya kan. Nggak ada rencana dari pihak sekretariat koordinasi ke DPR, apakah untuk sementara ditutup gedung DPR ini? Kalau koordinasi sudah ada, bahwasanya siapapun yang tidak ikut swab dilarang masuk ke gedung DPR. Itu sudah menjadi komitmen bersama. Dan juga kalau memang positif pastinya langsung diisolasi ke rumah sakit, nanti bawa ke rumah sakit. Kalau memang mungkin OTG, kemungkinan kan anjuran pemerintah itu kan di rumah saja 14 hari, nanti akan swab ulang. Kan ini bagaimana mencegah menumpuknya orang di rumah sakit ini kan. Kalau OTG ini kan gejala ringan. Insya Allah kalau memang itu ada, nanti pasti diisolasikan. Jadi yang 5 orang ini mereka menjalani isolasi mandiri atau di rumah sakit? Semuanya di rumah sakit 5 ini. 2 hari sebelumnya ratusan aparatur sipil negara bersama anggota DPRD Sumatera Utara tengah menjalani swab test guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Hingga kini belum diketahui hasil swab test yang dilakukan terhadap ratusan ASN dan anggota DPRD Sumatera Utara tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, terbukti langgar protokol kesehatan dengan jumlah pengunjung yang melanggar ketentuan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tutup lokasi wisata air Hairos Waterpark Deli Serdang. Buntut viralnya video kerumunan warga yang sedang berenang dan berjoget di Hairos Waterpark Deli Serdang. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui gugus tugas langsung mendatangi lokasi wahana air tersebut. Sidak di lokasi waterpark, tim gugus tugas menemukan bentuk pelanggaran yang dilakukan pengelola. Di antaranya pelanggaran jumlah pengunjung yang seharusnya diizinkan 400 orang, sementara pada saat kejadian tercatat ada 700 orang pengunjung yang datang. Di hadapan para pengelola Hairos Waterpark serta camat dan petugas gabungan, tim gugus tugas membacakan surat penutupan tempat usaha yang telah melanggar protokol kesehatan. Kolonel Azhar Mulyadi, Wakil Ketua Satgas Pengendalian Protokol Kesehatan Medan Binjai Deli Serdang atau Mebidang, langsung memimpin penutupan tempat wahana air ini. Penutupan ini secara resmi mulai 2 Oktober hingga batas waktu yang belum ditentukan, sampai pihak pengelola memenuhi syarat protokol kesehatan sesuai ketentuan. Hari ini Jumat tanggal 2 Oktober dari Satgas Provinsi Sumatera Utara dan Satgas Kabupaten Deli Serdang dengan resmi tempat rekreasi Hairos Indah kami tutup pada hari ini pukul 10.30. Demikian yang bisa kami sampaikan agar kira menjadi hal yang terbaik untuk para pelaku usaha tidak melakukan yang sudah dilakukan oleh usaha dari Hairos Indah. Pak, ini merupakan hal tidak baik pada masa pandemi. Yang bersangkutan sekarang kita tutup sambil menunggu perintah lebih lanjut, ya. Masa waktu kita tidak tentukan. Yang bersangkutan lagi diproses di kepolisian Polresta Medan. Saat ini Polrestabes Medan tengah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi yang merupakan pengelola Hairos, staf, serta warga. Daniel Pekuwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, guna membantu pemerintah di dunia kesehatan di tengah pandemi COVID-19, Direktorat Polairut Polda Sumut mengerahkan 1 unit kapal poliklinik terapung yang dapat menjangkau warga di pesisir Belawan. Sebuah kapal kayu yang dimodifikasi layaknya rumah sakit mini dan selalu berlayar di perairan Belawan ini sandar di pemukiman Kampung Nelayan Seberang, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Warga yang telah menunggu di dermaga sangat senang atas kedatangan kapal poliklinik terapung milik Direktorat Polairut Polda Sumut bersama tenaga medis untuk memeriksa kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Di mana poliklinik terapung ini sebelumnya merupakan salah satu kapal patroli milik Ditpolair Polda Sumut diubah mirip menjadi ruangan periksa kesehatan yang dilengkapi kasur, oksigen, dan peralatan pengobatan lainnya. Direktur Polisi Perairan dan Udara Polda Sumut Kombes Pol Roy Sihombing mengatakan, kapal poliklinik ini berlayar seminggu 3 kali untuk melayani kesehatan masyarakat di pesisir Belawan di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, petugas juga menyediakan rapid test untuk mencegah mewabahnya virus tersebut. Kami membuat program kegiatan ini 1 minggu itu 3 kali. Jadi 3 kali mereka akan berlayar menyusuri pulau-pulau terluar kita untuk membantu masyarakat. Situasi pandemik ini juga kita manfaatkan mereka juga untuk bisa melayani masyarakat kita, terutama dalam hal rapid test itu. Dan itu juga sudah banyak dilakukan oleh kapal poliklinik kita ini. Sementara salah satu warga Belawan mengatakan, dengan adanya kapal poliklinik terapung milik Ditpolairut Polda Sumut dapat membantu masyarakat Belawan untuk memeriksa kesehatan secara gratis. Ya gimana ya Pak, sangat senang sekali lah Pak ada bantuan klinik terapung seperti ini kan. Jadinya kalaupun ada keluhan sakit kami pun ya senang lagi tuh berobat dengan gratis kan gitu Pak.
Jadi di sini kalau melalui klinik pun di sini kan nggak ada Pak, yang ada puskesmas di belakang Kampung Banjar yang ada. Kalau di tengah sini nggak ada Pak. Jadi kalau di sini kami berobat ya sama menteri ya pakai uang. Jadi terbantu Pak dengan ini Bu ya. Dengan adanya kapal kayu yang dirombak menjadi poliklinik terapung, selain dapat membantu di dunia kesehatan, juga dapat memberikan pertolongan pertama di tengah laut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah Kabupaten Dairi menggelar perayaan Hari Jadi Kabupaten Dairi yang ke-73 tahun. Perayaan digelar dengan peluncuran program pemerintah yang menyentuh masyarakat, serta ekspor hortikultura lobak ke Jepang. Beginilah perayaan Hari Jadi Kabupaten Dairi yang ke-73 tahun di tengah pandemi COVID-19. Jika di tahun-tahun sebelumnya, perayaan Hari Jadi Kabupaten Dairi dirayakan dengan berbagai event dan kegiatan, maka di tahun ini, berkaitan dengan pandemi COVID-19, dilaksanakan dengan peluncuran berbagai program pemerintah dan capaiannya. Sebelumnya, Hari Jadi Kabupaten Dairi tahun ini diawali dengan sidang paripurna istimewa DPRD. Di sini pemerintah memamparkan hasil pencapaian program pemerintah dan program yang akan dicapai nantinya. Dalam perayaan Hari Ulang Tahun Dairi yang ke-73 ini, Bupati dan Wakil Bupati Dairi melaunching ruang cuci darah di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dan kemudian dilanjutkan dengan launching website Dinas Perpustakaan dan launching aplikasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Dairi. Kemudian, dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis aplikasi QRIS di rumah ibadah dan bagi para pedagang. Kemudian dilaksanakan penandatanganan komitmen menuju penanaman 5.000 hektar kopi di Kabupaten Dairi, serta peluncuran kartu CO Branding Agri Unggul Pertaki, dengan ditandai penyerahan kartu ATM CO Branding Agrikultur Pertaki dari BNI kepada Bupati Dairi. Perayaan Hari Jadi Kabupaten Dairi ditutup oleh Bupati dan Wakil Bupati dengan pelepasan ekspor hortikultura lobak dengan tujuan ke negara Jepang. Hari di mana setiap tahun kita melakukan titik untuk melihat apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah baik, dan apa yang kita harus perbaiki. Maka ada beberapa layanan kepada masyarakat yang sudah kita persiapkan dan kita luncurkan pada hari ini. Tadi pagi kita laporkan di sidang istimewa DPRD, lalu kemudian resepsi ulang tahun kami seluruh SKPD memaparkan apa yang sudah kami lakukan 1 tahun terakhir. Antara lain kita melakukan ekspor, mengirimkan kontainer ini isinya hortikultura Kabupaten Dairi untuk diekspor, untuk yang ini ke Jepang. Ya, nanti kita akan lakukan terus, kita akan dukung terus masyarakat untuk menanam dan kita bantu untuk ekspor komoditi unggulan kita. Lalu kita sudah meluncurkan beberapa layanan lain. Yang paling penting antara lain adalah layanan kesehatan kaitan dengan hemodialisa, cuci darah untuk warga-warga kita yang ada gangguan ginjal. Sekarang sudah siap melayani. Juga kita layani kemudahan untuk masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan seperti KK, seperti surat kawin, surat tanda lahir dan lain-lain. Kita juga memfasilitasi pasar sehingga pasar kita bisa juga dilakukan pemesanan oleh warga kita dari rumah, dan barang-barang yang dipesan di pasar dikirim oleh ojek kita ke rumah atau datang ke pasar dengan membayar tanpa uang tunai. Diharapkan dengan bertambahnya usia Kabupaten Dairi yang ke-73 tahun ini, segala program-program Bupati Dairi dapat menyentuh langsung kepada masyarakat, khususnya dalam kesejahteraan masyarakat, sehingga nantinya Kabupaten Dairi menjadi kabupaten yang unggul. Penta News Sembiring
melaporkan untuk Evarina TV. Sumun hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Komando Resort Militer 022 Pantai Timur menggelar upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-75 tahun. Ziarah nasional ini digelar di Taman Makam Pahlawan Nagur, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Korem 022 Pantai Timur melaksanakan upacara ziarah nasional dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nagur, Pematang Siantar, Sumatera Utara pada 2 Oktober 2020. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-75 tahun 2020. Kegiatan diawali dengan upacara penghormatan kepada arwah para pahlawan yang dipimpin langsung oleh Komandan Korem 022 Pantai Timur, Kolonel Infanteri Asep Nugraha. Acara turut dihadiri jajaran TNI Polri dan Bupati Simalungun JR Saragi. Ziarah makam pahlawan ini merupakan bagian dari tradisi Tentara Nasional Indonesia untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan kita yang telah gugur memperjuangkan bangsa Indonesia. Kegiatan ziarah ini merupakan rangkaian dari Hari Ulang Tahun TNI akan dilaksanakan kita mengenang jasa pahlawan. Saya dua untuk adalah salah satu rangkaian dari TNI. Hari tahun TNI sendiri nanti akan dilaksanakan setelah Ekspor dan karena kita mengikuti rangkaian kegiatan dari pusat Jakarta. Di masa pandemi, pelaksanaan upacara dilakukan dengan mengutamakan protokol kesehatan. Bupati Simalungun JR Saragi berharap agar masyarakat khususnya di Kabupaten Simalungun tidak panik dengan situasi saat ini dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Kami mengharapkan semua masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun jangan panik dan jangan gampang dihasut. Tapi kita harus tenang, yakinlah bahwa COVID ini pasti akan berakhir. Untuk itu jaga kesehatan, rajin cuci tangan, olahraga, makanlah makanan yang bergizi. Mari kita buat tetap Simalungun menjadi kondusif. Untuk acara puncak Hari Ulang Tahun TNI akan digelar pada 5 Oktober 2020 mendatang. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, bayi Olm yang ditetaskan di Gua Postoina tahun 2016 dalam sebuah pembiakan langka dan sukses untuk pertama kalinya dipamerkan di depan umum tahun ini. Hanya 30 pengunjung per hari yang diizinkan mengunjungi akuarium bawah tanah tersebut untuk melihat kadal langka yang banyak dijuluki sebagai bayi naga. Bayi Olm ditetaskan di Gua Postoina tahun 2016 dalam sebuah pembiakan langka dan sukses untuk pertama kalinya dipamerkan di depan umum tahun ini. Hanya 30 pengunjung per hari yang diizinkan mengunjungi akuarium bawah tanah tersebut untuk melihat hewan yang banyak dijuluki sebagai bayi naga ini. 3 ekor Olm dipamerkan kepada publik itu, yaitu Boris, Pokasne, dan Victor. Berasal dari 21 keturunan yang menetas pada 2016 lalu, ketika seekor Olm menghasilkan 60 telur di sebuah tangki observasi. Olm, kadal langka yang juga dikenal sebagai salamander gua, merupakan spesies endemik di Karst Daenerich. Hidup jauh di dalam gua bawah tanah yang hanya sedikit makanan tersedia. Meski sudah berabad-abad dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan, hanya sedikit informasi mengenai proses reproduksi mereka. Para ilmuwan mengatakan bahwa Olm dapat bertahan tanpa makanan hingga 12 tahun
dan hidup hingga 100 tahun. Gua Postojna merupakan salah satu gua yang dibuka untuk publik, yang dikunjungi hampir 1 juta wisatawan per tahun. Gua Postojna juga merupakan satu-satunya gua kars yang di dalamnya terdapat jalur kereta yang dibangun lebih dari 140 tahun silam. Koresponden kantor berita Xinhua melaporkan dari Gua Postojna, Slovenia. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.